Terima kasih atas waktunya berkenannya berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan atau saya akan memaparkan aksi nyata dari tugas saya sebagai calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang mana pada kesempatan ini diberikan nikmat sehat. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhirnya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Oke, Bapak Ibu guru, ini adalah aksi nyata modul 1.4 modul budaya positif. Di sini adalah tugas dari calon guru penggerak, yaitu yang mana memaparkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Marilah Bapak Ibu guru kita selalu berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah yang mana nantinya akan mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan tujuan dan misi-misi sekolah. Konsep utama modul 1.4 budaya positif diawali dari perubahan paradigma belajar. Dari perubahan paradigma belajar inilah nanti akan menggali disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan terbentuk dari kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi, akan menuju ke 5 posisi kontrol di mana guru akan memposisikan pada saat anak murid kita melakukan tindakan yang melanggar dari nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Disinilah cara kita untuk menyelesaikan setiap tindakan anak yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Di situ anak kita arahkan untuk lebih memahami dari tindakan dia salah, dia sendiri nanti yang akan mencari solusi dalam penyelesaiannya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan, dan juga dihubungkan dengan hukuman jika anak atau murid tersebut melanggar dari kepatuhan yang telah dibuat. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada sifat disiplin diri. Yang mana disiplin diri ini timbul dari motivasi internal dari dalam diri murid. Sebagai guru, pihak yang mendisiplinkan murid, jika pada murid belum ada motivasi internal, diharapkan Bapak Ibu guru ini memotivasi atau memberikan teladan-teladan agar keteladanan yang diberikan guru ini nantinya membawa kedisiplinan yang berasal dari jiwa anak. Anak itu termotivasi karena teladan-teladan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan sadar sendiri tanpa harus diperintahkan. Nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan pada anak didik kita adalah yaitu mewujudnya dengan profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya kalau menunjukkan profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya orang yang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, sehingga anak didik yang menghindari hukuman karena dia tidak rasa nyaman apabila dihukum. Jadi dia pilih melaksanakan itu walaupun sebenarnya bertolak belakang dengan keinginannya. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya dia akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Jadi dia akan berbuat jika dia mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jika tidak ada itu, dia tidak akan melakukan itu. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada posisi inilah diharapkan murid-murid kita ini memiliki motivasi yang ini. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada pelanggaran maka akan ada sesuatu tindakan. Tindakan di sini diharapkan akan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi pada dasarnya hukuman atau konsekuensi ini masih menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada murid. Program disiplin positif ini dikenal dengan nama lain yaitu restitusi, di mana restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali lagi diterima di kelompoknya dengan lebih baik. Di dalam restitusi, guru berkolaborasi untuk mengajak kepada murid untuk mencari solusi dari tindakan masalah yang dibuat oleh murid dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa sih yang diinginkan oleh murid. Di sini akan bagaimana seorang guru itu harus memperlakukan orang lain atau murid tersebut sehingga murid tersebut pada saat melakukan tindakan salah dia akan menyadari akibat dari perbuatan itu yang akan ditimbulkan oleh diri dia sendiri dan juga yang akan dirasakan oleh orang lain. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi diantaranya itu kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman juga bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan hukuman kepada murid seketika itu dan murid itu akan melakukan satu arah, tidak menghubungkan dengan murid yang lain. Dan pada kesempatan ini guru itu tidak mau atau tidak menerima alasan kenapa murid itu melakukan tindakan yang salah. Hukuman dapat berdampak pada psikis anak dan kadang tersakiti, dan mungkin anak-anak ini akan bersifat dendam
dan pada akhirnya mungkin dia akan membuat suatu hal yang tidak diyakini. Sedangkan pada konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Jadi pada permasalahan ini, jika anak melakukan tindakan yang salah, maka murid itu sudah mengetahui, oh saya akan melakukan ini loh, karena saya telah melakukan tindakan yang salah. Jadi sesungguhnya antara hukuman dan penghargaan merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tertulis dan tersurat. Jadi kalau Bapak Ibu guru dalam kelas membuat kesepakatan kelas, hendaknya ditulis. Jika itu tidak tertulis bisa, tetapi itu dalam dalam mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan. Dan nilai-nilai kebajikan ini juga sebagai landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau visi sekolah agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas diantaranya satu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau dalam kalimat-kalimat positif yang tidak mengandung kata larangan seperti jangan, tidak, gitu ya. Jadi dalam membuat kalimat positif itu, kalimat keyakinan kelas itu yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, dan dalam menerapkan keyakinan kelas ini semua pihak itu terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan ini dilakukan untuk bertahan hidup dan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dan diterima oleh semua kelompok. Yang ketiga, kebebasan adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan. Jika murid pada saat belajar diberikan kesenangan, kita yakin Bapak Ibu guru, murid itu akan lebih bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa-apa yang mereka senangi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang telah dicapai. Misalkan anak yang pintar di kelas, dia akan merasa bangga dengan pengakuan juara kelas. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. 5 posisi kontrol. Disinilah posisi sebagai seorang guru kita dapat menerapkan disiplin positif yang mana akan selalu berpusat pada murid. Posisi kontrol itu diantaranya satu, sebagai posisi penghukum.
Hukuman bisa menggunakan fisik maupun verbal. Biasanya seorang penghukum dia akan bernada suara tinggi, berbahasa tubuh, masuk dalam berbahasa tubuh mungkin dengan tangan yang dipinggang, badannya yang agak ditegakkan, dan jari-jari yang menghardik, langsung tangannya ditunjukkan sini. Mata melotot. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, jadi dengan bahasa tubuh, apa kata-kata yang ada dalam bahasa tubuh seorang penghukum itu terlihat dengan jelas. Yang kedua, dalam posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, seorang guru ini lebih bersifat kata-katanya lembut, tetapi masih sedikit memberi rasa sakit. Jadi orang yang merasa bersalah ini timbul rasa dirinya itu tidak nyaman, dan seolah-olah murid itu direndahkan. Kenapa lo nak, kamu kok datang terlambat? Gak kasihan ya sama ibu lo ditegur dengan kepala sekolah. Jadi anak itu merasa kalau anak tersebut tidak bisa membahagiakan orang lain. Dan pada posisi ini murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi ini biasanya guru akan bersifat akrab, ramah, dan bercanda. Mungkin kebanyakan Bapak Ibu guru menerapkan sebagai posisi kontrol ini sebagai teman ya Bapak Ibu ya, dalam menghadapi permasalahan anak. Karena dianggap santai. Mungkin kalau murid kita anggap sebagai teman, murid itu akan leluasa menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan. Dalam posisi sebagai teman, guru bisa negatif atau bisa dipandang sebagai positif. Positifnya apa? Hubungan itu masih terjalin dengan baik. Dan posisi negatifnya, jika suatu saat guru tidak bisa membantu, murid akan merasa kecewa dan menganggap bahwa guru itu bukan lagi sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Di sini biasanya sebagai pengawas, hanya mengawasi jika ada murid yang bermasalah dipanggil. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Kamu kan tahu peraturan sekolah harus jam 7 tepat masuk dan sudah berada. Kenapa kamu terlambat? Dan di sini pun anak tidak dikasih kebebasan di dalam menyampaikan alasan-alasan kenapa dia melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir yaitu posisi manajer, yaitu posisi guru bersama murid dalam berbuat sesuatu. Jika murid melakukan kesalahan, mempersilakan murid ini mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukan. Dan sebagai guru itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid yang melakukan kesalahan dan murid itu yang melakukan solusi perbaikan dari permasalahan yang telah ia lakukan. Di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Murid diajak untuk memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan kepada kelompoknya dengan perilaku yang lebih baik. Dengan posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
dalam hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini guru meyakinkan diri anak, membantu anak untuk tenang dan kembali kepada suasana hati. Jadi pada saat anak emosi, jadi Bapak Ibu guru ini harus menenangkan hati anak agar anak ini nantinya fokus apa permasalahan dia dan nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang telah dia lakukan. Langkah yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara efektif. Setiap tindakan yang dilakukan adalah memiliki tujuan tertentu. Jadi di dalam sini guru dalam mengatasi tindakan ini akan mengubah pandangan pikiran anak dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari tindakan yang dilakukan anak dan menyadarkan akan tindakan itu kepada murid, sehingga nanti di sini kita yakini anak akan belajar secara bermakna. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dalam langkah ini murid akan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru juga penting menanyakan kepada murid kehidupan seperti apa sih yang murid ini diinginkan. Dan guru untuk membimbing bagaimana untuk mencapai semua itu. Guru juga memastikan murid akan melakukan cara yang sudah disepakati agar tidak mengulangi tindakan yang salah di kemudian hari. Bapak Ibu guru, itulah pemaparan dari saya tentang aksi nyata saya dalam belajar guru penggerak dalam modul 1 ini. Inilah langkah-langkah saya yang kedepannya semoga Bapak Ibu guru dapat menerapkan ini kepada anak-anak murid kita dalam menghadapi masalah atau tindakan yang mereka lakukan. Mohon tindakan apapun yang dilakukan murid itu adalah hal yang positif, hal yang wajar. Jangan sekali-kali begitu melihat anak salah kita langsung menilai itu salah. Jadi kita telusuri dulu apa yang mereka alami, terus kita bawa anak yang posisi bersalah itu, kemudian kita harus menumbuhkan kalau dia itu bersalah, terus kita tumbuhkan kepada hal-hal yang baik. Kita arahkan anak-anak kita kepada penanaman nilai-nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, baiklah, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita semua dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan murid-murid yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf pada saat pemaparan yang kemarin karena keterbatasan waktu karena adanya suatu kegiatan sehingga tidak terlaksananya diskusi. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Setelah itu banyak teman-teman yang sebenarnya ingin bertanya. Oke, untuk kesempatan pada siang hari ini saya akan memberikan tanya jawab tentang diskusi kita tentang apa yang saya paparkan kemarin.
Oke, Bapak Ibu, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya dari pemaparan saya yang sudah kemarin. Oke, dipersilakan. Oke, Bu Riste, silakan apa Bu? Ya, terima kasih untuk Ibu Nur. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur tentang 5 posisi kontrol itu ya, memang sudah sangat bagus ya, dari pemaparan Ibu sudah sangat bagus, yaitu tentang penerapan dalam restitusi. Cuman kami ingin lebih tahu tentang penerapan dalam restitusi itu. Coba Ibu praktekkan supaya kami lebih paham. Kalau hanya teori kan mungkin kami masih kurang paham. Coba dicontohkan atau dipraktekkan. Sebenarnya penerapan dalam restitusi yang bagus itu yang bagaimana? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Riste. Gini ya. Jadi restitusi ini adalah menyelesaikan tindakan salah pada anak, tetapi kita kembalikan ke anak sehingga anak ini nanti kembali kepada posisinya masing-masing. Jadi sebagai manajer di sini adalah kita memberikan keleluasaan murid pada saat melakukan kesalahan, apa tindakan yang kita cari, apa yang dia lakukan, terus kita tuntut anak, kita untuk mencoba keinginan apa anak itu kita gali, dan kita memberikan semangat untuk menemukan hal-hal yang mungkin dia bisa berubah, tetapi dari dalam diri anak. Kalau coba misalkan ada Bapak Ibu yang bersedia ke depan praktek sebagai murid. Oke, misalkan gini, ada anak murid kita yang salah ya, ada yang Bapak Ibu yang bersedia? Nanti ciri murid. Oke, yuk. Cantik. Oke, misalkan ini kita anggap sebagai murid yang mungkin melanggar peraturan, mungkin karena terlambat sekolah. Mbak Jul, Ibu dengar dari temanmu yang beberapa guru juga berkata, katanya kamu sering terlambat ya ke sekolah. Iya Bu. Kenapa nak? Kok terlambat ke sekolah? Bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Berarti kalau tidur jam berapa? 10. Kalau tidur jam 10, kira-kira kalau anak sekolah baik nggak Mbak Jul? Oke, coba kalau itu merupakan kesalahan Mbak Jul, bangun kesiangan sehingga terlambat sekolah. Sekarang coba Mbak Jul pikirkan atau cari alasan saat besok agar saya tidak telat lagi. Ada cara itunya Mbak Jul? Coba. Bagaimana? Saya tidurnya punya Allah. Oke, belajar tidur lebih awal, berarti mulai besok Mbak Jul harus belajar tidur dari awal. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Jul kok tidurnya sampai jam 10 ya? Apa yang dilakukan ya? Nonton televisi. Oh, wajar, tapi bagus juga. Kalau ibu seumuran Mbak Jul, ibu kalau lihat televisi bagus, asik, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi kita ingat bahwa kita anak sekolah mempunyai tanggung jawab yang nantinya akan belajar terus sekolah harus tepat waktu. Baiklah Mbak Jul, nggak apa-apa kita melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu nanti kita bisa mengganti dengan berubah lebih baik. Tadi Mbak Jul sudah mengatakan bahwa akan berubah dengan cara tadi tidur lebih awal. Kira-kira kalau Mbak Jul sudah melakukan tidur dengan awal, ada nggak kegiatan yang ingin Mbak Jul capai? Ingin bangun bisa lebih pagi. Kenapa kok ingin bangun bisa lebih pagi? Tidak telat lah. Oh iya, agar tidak telat pagi selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Jul. Saya yakin Mbak Jul bisa menempati tanggung jawab ini. Silakan kembali ke tempat.
Oke Bapak Ibu, mungkin itu cara-cara kita menggali restitusi pada tindakan anak yang melakukan kesalahan. Untuk kata-kata Ibu bisa melakukan, tapi di sini dalam restitusi yang pertama adalah mengidentifikasi anak itu melakukan kesalahan itu apa alasannya. Setelah itu kita menguatkan tindakan yang salah tadi dengan menambahkan perilaku-perilaku yang positif, yang baik. Dan setelah kita terus yang ketiga adalah kita tadi meyakinkan kalau itu sudah dilakukan baik, apa sih yang akan dihasilkan. Jadi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dalam diri. Oke Bapak Ibu, sudah dipahami? Mungkin yang lain ada yang mau dipertanyakan? Ya Bu Rida, silakan. Apa Bu yang mau ditanyakan Bu? Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya akan bertanya tentang bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas yang baik. Keyakinan kelas. Oke. Bapak Ibu, mungkin di saat kita proses belajar mengajar, kita ingin kelas kita menjadi aman dan nyaman ya. Posisi kelas aman dan nyaman ini adalah berada pada siswa. Bagaimana kita dapat mengarahkan siswa kita. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, kita ini berbuat agar anak ini lebih bertanggung jawab. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak semata-mata dari guru. Jadi keyakinan kelas ini kita tanyakan ke murid masing-masing. Kamu mau bikin keyakinan kelas apa yang ingin diinginkan? Jadi suruh menulis pada kertas. Setelah itu baru dikumpulkan. Setelah terkumpul dari beberapa anak tadi, kita bahas bersama. Kita kelompokkan. Ini yang masih satu kelompok. Jadi keyakinan yang anak-anak minta itu kita kelompokkan dan kita sepakati bersama. Dari sekian yang mereka kumpulkan, kita sepakati mana yang kita sepakati. Setelah itu kita tuliskan, kita pajang di kelas. Namun keyakinan kelas ini tidak selamanya ya. Jangan anggap saya membuat keyakinan kelas ini bertahan 1 tahun. Tidak Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bisa diganti apabila misalkan murid disiplin. Ini setiap saat, tiap waktu kita koreksi, anak sudah melakukan terus. Ini bisa digantikan dengan keyakinan kelas yang masih dibutuhkan lagi di dalam kelas. Dan apabila keyakinan kelas itu sudah kita sepakati, tidak hanya berhenti di situ saja. Kita selalu mengevaluasi. Sudahkah anak melakukan ini selalu dievaluasi. Seberapa berjalannya keyakinan kelas ini di dalam kelas. Apakah sudah anak-anak ini tertib, patuh menjalankan keyakinan kelas ini atau tidak. Dan bisa digantikan lagi, kelas yang ini tadi tentang kebersihannya sudah nyaman ini, anak sudah terbiasa, tetapi ada lagi nih kayaknya itu bisa diganti lagi dan harus tetap selalu dikontrol dan dievaluasi. Pada saat melakukan ini masih tetap Bapak Ibu kita buat lagi berembuk bersama. Setiap anak harus diberikan kesempatan dalam menyampaikan ide-idenya untuk membuat keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu sudah paham? Ada yang dipertanyakan lagi? Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup untuk ke belakangnya, walaupun tidak di acara seperti ini, Bapak Ibu boleh bertanya-tanya. Untuk waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.